"Itu hak saya, wong istrimu mau," jawab Sutomo yang semakin membuat Zakaria panas. "Kamu RW kok kelakuan kayak gitu? Kayak bajingan," tegas Zakaria. Sutomo yang mendapat umpatan rupanya terpancing emosinya. Ia lantas mengarahkan motornya ke Zakaria seolah hendak menabrakannya. Namun Zakaria segera mengambil potongan besi yang ada di jalan dan memukulkan ke tangan. Langkah Zakaria terhenti saat melintas di pintu masuk gapura jalan Kejawen Putih, Tambak, Surabaya. Ini karena pria 37 tahun itu melihat Sutomo dari kejauhan. Sutomo naik motor. Melihat hal ini, Zakaria kemudian teringat mantan istrinya yang menceraikannya. Ia ternyata masih sakit hati dan menyimpan dendam lamanya. Pasalnya, Sutomo lah yang membuat rumah tangganya hancur karena berselingkuh dengan istrinya. Zakaria yang mendapat kesempatan bertemu itu lantas hendak menghadang Sutomo. Tepat di gang, motor yang dikendarai Sutomo lantas dihentikan Zakaria. "Mau kamu gimana? Kok diulang lagi?" cecar Zakaria. "Itu hak saya, wong istrimu mau," jawab Sutomo yang semakin membuat Zakaria panas. "Kamu RW kok kelakuan kayak gitu? Kayak bajingan," tegas Zakaria. Sutomo yang mendapat umpatan rupanya terpancing emosinya. Ia lantas mengarahkan motornya ke Zakaria seolah hendak menabrakannya. Namun Zakaria segera mengambil potongan besi yang ada di jalan dan memukulkan ke tangan, kaki, dan kepala Sutomo. Hal inilah yang membuat Sutomo jatuh ke tanah. Zakaria semakin kalap. Sutomo yang sudah terjatuh selanjutnya ditendang dan diinjak-injak. Sejurus kemudian ia mengambil pisau dari balik jaketnya. Pisau tersebut selanjutnya dihujamkan 3 kali ke tangan dan tubuh Sutomo. 2 warga setempat yang melihat kemudian mencoba melerai. Sadar aksinya diketahui, Zakaria kemudian melarikan diri. Sedangkan Sutomo yang berlumuran darah segera dilarikan ke rumah sakit. Namun, nasib berkata lain. Pada 30 September 2020, atau 2 hari setelah peristiwa itu, Sutomo dinyatakan meninggal dunia. Polisi sendiri setelah menerima laporan itu telah melakukan pengejaran terhadap Zakaria, sebab Zakaria ternyata licin dengan berpindah-pindah tempat. Akan tetapi sepandai-pandainya Zakaria bersembunyi, akhirnya tertangkap juga. Zakaria berhasil ditangkap pada Minggu 4 November 2020 dan dikeler ke Polsek Mulyorejo. Kapolsek Mulyorejo saat itu, Eni Prihatin Rustam, mengatakan Zakaria ditangkap saat bersembunyi di daerah Tengkel Bakalan. Menurutnya, Sutomo dibunuh saat hendak pulang kerja sebagai satpam. Eni juga membenarkan motif pembunuhan itu karena Zakaria masih sakit hati, sebab Sutomo dianggap berselingkuh dan merebut istrinya. Zakaria selanjutnya dijerat dengan pasal penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal. Ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan. Kamis 18 Maret 2021, Zakaria divonis 8 tahun dan 9 bulan pidana penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 10 tahun pidana penjara. Menyatakan terdakwa Zakaria alias Sukemi bin Marsuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 9 bulan, kata Hakim Ketua Widiarso.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kasus tersebut membuat kalian bertanya-tanya? Menyayangkan kenapa harus terjadi? Pastinya akan ada argumentasi-argumentasi dalam benak kalian. Ya, saya pun juga begitu. Sebagai manusia yang mendambakan kedamaian, ketenangan, kita akan merasakan hal dan reaksi yang sama. Kuncinya adalah selalu mawas diri, selalu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur apapun yang kita miliki, dan bersabar atas apa yang sedang kita perjuangkan saat ini. Kekurangan dan kelebihan adalah ujian kita. Bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Tidak ada siapapun yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya. Tetap semangat, selalu berikhtiar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati waktu dengan keluarga tercinta. Salam saya.